Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Poi News. Sudah 6 tahun sejak Mahkamah Agung memutuskan vonis 1,5 tahun untuk Sylvester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Namun hingga kini belum menjalani hukuman. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak 2019 itu tidak dieksekusi, memicu gelombang kritik terhadap kejaksaan dan menimbulkan tanda tanya besar mengenai integritas penegakan hukum di Indonesia. Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Anang Supriyatna, yang kini menjabat Kapus Penkum Kejaksaan Agung mengungkapkan dua faktor utama yang disebut menjadi penghambat eksekusi Sylvester. Yang pertama, ia menyebut bahwa pada saat vonis ingkrah di tahun 2019 lalu, Sylvester ini diduga sempat hilang sehingga jaksa kesulitan melakukan eksekusi. Yang kedua, karena pandemi COVID-19 disebut menjadi kendala teknis, karena mobilisasi tahanan dibatasi dan proses administrasi eksekusi tertunda. Tidak dieksekusinya Sylvester Matutina sampai hari ini adalah konfirmasi bukti ada orang besar. Kalau tidak ada orang yang menghalanginya, kenapa kejaksaan tidak mau mengeksekusinya? Kan begitu. Padahal kejaksaan tahu ini adalah kekuatannya sudah berkekuatan hukum tetap. Gimana cara menghalanginya, Bang? Ya tadilah psikologis kan. Oke. Kan begini, yang namanya kekuasaan itu, orang-orang di bawah birokrasi itu kan selalu menunggu perintah kekuasaan. Ini belum ada hilalnya. Oke. Eksekusi itu kan harus menemukan orangnya ya, seharusnya saat putusan keluar, keberadaannya juga tidak diketahui. Bahkan kata Anang, kejaksaan juga menampik isu nepotisme yang sempat beredar di publik, yakni kabar bahwa Sylvester ini memiliki kerabat di Kejari sehingga mendapat perlakuan khusus, khususnya Kejari Jaksel. Ya meski alasan resmi telah disampaikan, respon publik justru cenderung skeptis ya. Katanya, mantan Menko Polhukam Profesor Mahfud MD sendiri menilai bahwa penundaan eksekusi ini mencederai rasa keadilan publik. Rakyat berhak tahu tentang itu, menakutkan jika ada vonis yang tak dilaksanakan tanpa penjelasan. Vonis ingkrah harus dieksekusi, ujarnya seperti dilaporkan Kompas TV. Jaksa sebagai eksekutor harus melaksanakan hukuman secara paksa. Kalau terpidana tidak bisa ditemukan, bisa dimasukkan ke dalam daftar buronan dan dikejar tim tabur seperti kasus-kasus lain. Situasi menjadi semakin rumit setelah Sylvester ini mengajukan peninjauan kembali atau PK pada awal Agustus 2025. Ya meski secara hukum PK adalah hak setiap terpidana, pengajuan PK dalam kondisi vonis ingkrah namun belum dieksekusi membuat publik curiga bahwa langkah ini ya hanya untuk memperlambat proses penahanannya. Sejumlah media seperti Kajian Berita bahkan menuliskan Mahfud MD ini yakin Kejagung memberikan perlindungan khusus terhadap Sylvester. Kasus ini menambah daftar panjang dugaan tebang pilih hukum di Indonesia. Di saat ya buronan kasus korupsi seperti Maria Lualba atau ya Joko Chandra bisa diburu hingga ke luar negeri pun, seorang terpidana seperti Sylvester justru bebas berkeliaran di dalam negeri tanpa eksekusi. Wajar ya publik mempertanyakan apakah penegakan hukum hanya tegak kepada pihak yang tidak memiliki koneksi politik, sementara yang memiliki hubungan dengan lingkaran kekuasaan ini mendapatkan karpet merah. Kasus Sylvester Matutina menjadi cermin bahwa rapuhnya konsistensi penegakan hukum di tanah air. Alasan resmi yang disampaikan kejaksaan memang terdengar masuk akal di atas kertas, namun rentang waktu 6 tahun tanpa eksekusi membuat publik sulit percaya dengan gelombang kritik yang terus datang dari tokoh hukum, akademisi hingga aktivis. Bola kini berada di tangan Kejaksaan Agung dan KPK untuk membuktikan bahwa hukum benar-benar berlaku sama untuk semua warga negara. Tanpa pandang bulu, publik mempertanyakan mengapa nih selama 6 tahun ya pasca putusan, Sylvester tetap bisa beraktivitas bebas, bahkan ya sempat diangkat menjadi komisaris BUMN. Aktivis sekaligus mantan Menpora Roy Suryo menyebutkan bahwa fakta ini menunjukkan bahwa proses hukum di Indonesia ini masih rentan diintervensi politik. Kecurigaan publik makin menguat setelah sejumlah aktivis mendorong Komisi Kejaksaan atau Konjak untuk menyelidiki apakah ada oknum jaksa yang sengaja mengulur eksekusi. Dugaan ini muncul karena proses penahanan seolah tak pernah menjadi prioritas. Ya meski semua prosedur hukum telah selesai,
Menurut laporan suara.com, desakan ini berangkat dari temuan bahwa kejaksaan terkesan membiarkan Sylvester ini tetap bebas tanpa batas waktu. Aktivis anti korupsi bahkan menyebutkan ini sebagai contoh nyata hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Di sisi lain, Kejaksaan Agung membantah tuduhan adanya perlindungan khusus. Kapus Kemkum Ana Supriyana menegaskan bahwa pengajuan peninjauan kembali atau PK oleh Sylvester tidak menunda proses eksekusi. Tekanan publik semakin keras ketika seorang panglima ADA dari Sulawesi Selatan mendatangi Kejaksaan Tinggi dengan membawa badik sebagai simbol tuntutan agar Sylvester segera ditangkap. Ia menyebut bahwa tindakan Sylvester ini telah melukai harga diri masyarakat Bugis Makassar. Ya, meski belum ada bukti hukum yang menguatkan rangkaian fakta dari penunjukan sebagai komisaris BUMN, lambannya eksekusi hingga minimnya transparansi membuat publik meyakini adanya backingan politik. Pihak yang dituding berada di balik perlindungan ini disebut berasal dari lingkar dekat dengan kekuasaan era Jokowi. Termasuk sebagian oknum aparat penegak hukum, kasus ini telah menjadi cermin masalah klasik penegakan hukum di Indonesia. Pertanyaan utama publik adalah apakah kejaksaan berani mengeksekusi tanpa pandang bulu atau justru membiarkan presiden buruk terus berlanjut?